Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman sehat walafiat semuanya. Selamat datang di mata kuliah ini. Materi pertama kita akan membahas pendahuluan tentang pengembangan masyarakat dan pengembangan kapasitas masyarakat. Langsung saja ya. Waduh. Oke, pertama itu pendahuluan pengembangan masyarakat. Jadi, teman-teman, kalau Anda melihat gambar ini, menurut Anda ini kondisi apa? Dan ini kondisi apa? Bentar. Loh, udah nggak ada ini ya? Udah nggak ada yang ya, jadi ini kan merupakan tumpukan sampah ya, kondisi permukiman kumuh gitu ya. Nah, sementara ini anak ini adalah anak pemulung. Ya, kalau teman-teman, menurut Anda ini kondisi apa? Apakah ini kondisi sosial? Karena dia tinggal di sana, bermukim di area tempat pembuangan akhir. Menurut teman-teman ini kondisi sosial, kondisi tempat tinggal yang layak atau tidak? Kemudian apakah ini kondisi ekonomi? Karena tidak bisa membeli rumah yang layak, sehingga harus tinggal di emperan kereta. Jadi, kedua kondisi ini menunjukkan standar hidup yang tidak layak begitu ya. Yang satu, anak kecil harus mencari pekerjaan atau harus beraktivitas sehari-hari di tempat pembuangan akhir. Kemudian yang satunya juga harus bertempat tinggal di pinggiran rel kereta. Jadi persamaan dari kedua kondisi ini itu menunjukkan bahwa ada kelompok masyarakat yang memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang rendah ya. Jadi kondisi tadi itu mengantarkan kita pada pertama-tama kita harus memahami lebih dulu seperti apa dasar pemikiran dari pengembangan masyarakat ini. Jadi mengapa kita harus perlu membahas pengembangan masyarakat? Karena itu tadi, bahwa ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang rendah. Kondisi sosial dan ekonomi yang rendah itu seperti apa ya? Contoh paling sederhananya adalah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan seperti tadi ya. Kemudian mengapa mereka bisa mengalami kondisi sosial ekonomi rendah? Karena adanya ketidaktahuan dan ketidakmampuan yang terbatas, sehingga karena adanya ketidaktahuan dan adanya kondisi ketidakmampuan yang menyebabkan produktivitas masyarakat rendah. Karena produktivitas masyarakat rendah, maka otomatis akan berdampak pada sosial dan ekonomi yang rendah. Nah, ini seperti lingkaran setan yang saling mempengaruhi, saling berputar terus-menerus, sehingga rendah, atau dengan kata lain, rendahnya tingkat sosial dan ekonomi masyarakat mengakibatkan ini ketidakmampuan dan ketidaktahuan dalam berbagai hal, khususnya dalam bidang kesehatan, kemudian berdampak pada menurunkan produktivitas masyarakat tersebut. Jadi semakin rendah kondisi sosial ekonomi masyarakat, semakin rendah produktivitas mereka, karena satu, mereka tidak menjaga kesehatan tubuhnya karena susahnya menjangkau fasilitas kesehatan, dan kedua, karena mereka memiliki kemampuan yang terbatas sehingga menyebabkan produktivitas mereka rendah. Inilah dasar pemikiran yang pertama. Nah, dulu ini kan kalau kita mau membangun wilayah yang baru ya, teman-teman coba pikirkan bersama-sama, pertumbuhan wilayah itu sebenarnya berorientasi pada apa sih? Atau wilayah itu dibangun berorientasi pada apa sih? Apakah wilayah itu dibangun untuk kesejahteraan masyarakat atau untuk apa menurut Anda? Nah, sekarang itu pertumbuhan wilayah telah mengalami sesuatu yang namanya pergeseran paradigma, yang seperti apa?
Dulu pembangunan itu berpusat pada pertumbuhan ekonomi, ya, berpusat pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu yang seperti apa? Berdampak pada apa? Pertama, terjadi pertumbuhan yang tidak terkendali karena contohnya reklamasi, ya, karena kita orientasi pada pertumbuhan ekonomi kan, ya. Terjadi pertumbuhan yang tidak terkendali karena orang sibuk membangun kantor-kantor baru, membangun sarana ekonomi yang baru, sehingga terjadi pertumbuhan yang tidak terkendali. Kemudian beriringan dengan itu lalu terjadi kerusakan lingkungan. Dan selain itu juga terjadi ketimpangan kualitas hidup dalam golongan masyarakat. Kalau dalam bahasa populernya biasa kita dengar, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu. Sehingga pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan ekonomi itu dianggap semakin negatif dampaknya untuk kita semua, terutama untuk anak cucu, ya. Karena terjadi ketiga dampak ini. Maka makin ke sini pembangunan itu mengalami pergeseran paradigma yang seperti apa? Pergeseran paradigma yang tadinya pembangunan itu berpusat pada pertumbuhan ekonomi menjadi pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan manusia. Seperti apa yang berpusat pada pertumbuhan manusia ini? Ya. Seperti apa itu? Jadi pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan manusia itu upaya memberdayakan masyarakat karena orientasinya adalah bagaimana masyarakat berdaya. Kemudian aspek ekologi juga diperhatikan karena itu berhubungan dengan ketahanan lingkungan untuk anak cucu dan mengupayakan keadilan sosial. Jadi tidak terjadi kesenjangan seperti yang disampaikan tadi, misalnya yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin, tidak terjadi seperti itu. Oleh karena itu, karena sekarang telah terjadi pergeseran paradigma seperti ini, ya, telah terjadi pergeseran paradigma sehingga yang tadinya orang bekerja dengan model community work bergeser community work atau mempekerjakan masyarakat, artinya masyarakat itu dijadikan sebagai pekerja atau alat untuk menunjang kemaslahatan ekonomi suatu kota atau wilayah, itu telah bergeser menjadi community development atau mengembangkan masyarakat. Jadi yang tadinya yang mau dikembangkan itu aspek ekonomi, nah sekarang itu paradigmanya sudah bergeser menjadi community development atau mengembangkan masyarakatnya, sehingga kalau masyarakatnya yang berkembang itu akan mengikut dengan perkembangan ekonomi dan juga ketahanan lingkungan atau yang kita kenal dengan sustainable development. Nah, dari dasar pemikiran tadi, sebenarnya apa sih pengembangan masyarakat itu? Pengembangan itu adalah usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Jadi, dalam pengembangan ini harus ada 3 keyword, yaitu ada usaha bersama, kemudian dia dilaksanakan secara terencana, kemudian dia bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Nah, komunitas itu apa? Komunitas adalah sekelompok orang dengan identitas bersama yang kemudian kita sebut sebagai masyarakat. Apa ini masyarakat? Masyarakat adalah masyarakat sebagai sebuah tempat bersama, yakni wilayah geografis yang sama, sebagai contoh rukun tetangga, perumahan daerah perkotaan, atau sebuah kampung di wilayah pedesaan. Jadi bagaimana Anda menyebut sekelompok manusia sebagai masyarakat ketika dia mendiami wilayah yang sama atau ketika dia bertempat tinggal di lokasi yang sama? Dalam hal ini bisa wilayah geografis yang sama, misalnya tadi itu rukun tetangga, kampung, kelurahan, perkotaan, dan seterusnya. Nah, masyarakat sebagai kepentingan bersama, yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas. Misalnya, kepentingan bersama masyarakat etnis minoritas, kepentingan bersama berdasarkan identifikasi kebutuhan tertentu. Misalnya, sama-sama butuh
sama-sama butuh pelayanan untuk anak dengan berkebutuhan khusus. Nah, itu juga bisa membentuk suatu masyarakat. Seperti definisi komunitas. Komunitas itu kan dia kumpulan manusia sejenis, kumpulan organisme sejenis yang mendiami suatu lokasi. Nah, komunitas itu kemudian kita sebut sebagai masyarakat pada lingkup bidang ini. Mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat dalam menjelaskan ya. Mungkin kalau Anda bingung, Anda playback beberapa detik untuk mendengar kembali. Nah, sehingga pengertian pengembangan masyarakat menurut Bhattacharya itu adalah pengembangan manusia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan manusia untuk mengontrol lingkungannya. Jadi intinya itu adalah pengembangan potensi dan kemampuan, karena kalau tidak berkembang potensi dan kemampuannya, dia akan terus berada di lingkaran tadi. Lingkaran apa? Lingkaran di mana kondisi sosial ekonomi yang rendah pada masyarakat. Sehingga bagaimana kita membebaskan mereka dari kondisi sosial ekonomi yang rendah? Kita melakukan instrumen pengembangan masyarakat. Karena melalui instrumen ini kita akan mengembangkan potensi dan kemampuan manusia untuk mengontrol lingkungan. Pengembangan masyarakat merupakan usaha membantu manusia mengubah sikapnya terhadap masyarakat, membantu menumbuhkan kemampuan untuk berorganisasi, berkomunikasi, dan menguasai lingkungan fisiknya. Intinya, pengembangan masyarakat itu Anda mengembangkan potensi dan kemampuan manusia untuk mengontrol lingkungannya. Nah, ini ada komponen-komponen pengembangan masyarakat. Pertama, masyarakat itu sendiri, karena mereka akan bergerak sebagai subjek atau pelaku utama. Kemudian pasti berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan investor, bukan kebutuhan pemerintah, tetapi kebutuhan masyarakat. Kemudian apa sumber daya yang dimiliki wilayah geografis tersebut, misalnya mereka memiliki danau mungkin, atau mereka memiliki anak muda, masyarakat usia produktif yang tinggi dan seterusnya. Kemudian ada juga kekuatan dinamik, overt dan covert dari masyarakat. Overt itu kekuatan yang tampak, overt itu kekuatan yang tampak, dan covert itu kekuatan yang tidak tampak. Yang tidak tampak itu misalnya ada orang-orang yang yang tampak itu bisa kerukunan warga, sikap gotong royong. Nah, kekuatan covert itu bisa orang-orang yang sebenarnya tidak terlihat, tetapi sebenarnya dialah yang berpengaruh di masyarakat. Bisa seperti itu. Kemudian selain 4 komponen tadi, ada juga pengetahuan dan keterampilan. Jadi, bagaimana kita mengembangkan masyarakat? Pertama-tama kita harus tahu dulu pengetahuan dan keterampilan masyarakat saat ini ada di level mana, sehingga kita tahu apa yang harus kita kembangkan, atau kita harus mengembangkan dari level mana atau dari titik mana. Seperti itu. Jadi, ada 5 komponen pengembangan masyarakat, yaitu masyarakat, kemudian kebutuhan masyarakat, lalu sumber daya, kemudian kekuatan dinamik dari masyarakat, dan yang terakhir pengetahuan dan keterampilan. Nah, mengapa kita perlu mengembangkan masyarakat supaya tumbuh rasa percaya diri pada diri mereka? Orang-orang yang mengalami sosial ekonomi rendah itu kan, atau orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, mereka kan sudah tidak pede ya, tidak merasa tidak mampu, merasa ya udah saya mampunya cuma segini. Tapi dengan pengembangan masyarakat, kita berupaya untuk menumbuhkan rasa percaya pada diri sendiri, kemudian menimbulkan rasa bangga, semangat, dan gairah kerja, sehingga ada passion yang main di sana, ada passion, ada gairah kerja untuk mengembangkan lingkungan sekitar, untuk mengembangkan masyarakat di lingkungan kita. Kemudian meningkatkan dinamika masyarakat untuk membangun. Jadi masyarakat itu tidak statis. Statis itu seperti apa? Merasa puas dengan kondisi yang sekarang. Ya udah sih, nggak apa-apa kita corona, biar kita tetap di rumah. Nggak bisa seperti itu. Tapi masyarakat itu harus kita temani agar bisa berdinamika. Karena ketika ketika ada dinamika di masyarakat, itu akan menstimulasi atau itu akan mendorong adanya perkembangan. Atau di sini bahasanya meningkatkan dinamika masyarakat untuk membangun. Dan yang terakhir tentu saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena kita akan melalui instrumen pengembangan masyarakat ini akan membantu supaya produktivitas masyarakat meningkat, sehingga mereka pelan-pelan meninggalkan zona
sosial dan ekonomi yang rendah, atau dengan kata lain berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini prinsip-prinsip pengembangan masyarakat harus ditentukan oleh atau bersama masyarakat, harus berdasarkan kemampuan masyarakat setempat, harus selalu diberikan bimbingan, pengarahan, dan dorongan. Kemudian selama proses ini petugas harus bersedia mendampingi masyarakat dengan mengambil fungsi sebagai katalisator atau yang mempercepat reaksi untuk mempercepat proses perubahan masyarakat. Nah, contoh-contoh bentuk pengembangan masyarakat ada 3 jenis program. Pertama, program integratif, kedua program adaptif, ketiga program proyek. Program integratif itu apa? Pengembangan masyarakat melalui koordinasi dinas-dinas teknis terkait aturan yang lebih dikenal dengan kerjasama lintas sektoral. Misalnya PNPM Mandiri, itu ya program integratif contohnya. Kemudian saya agak percepat ini karena sudah sisa 14 menit, saya timer karena kita upayakan supaya durasinya 30 menit seperti yang kita sepakati. Kemudian program adaptif, pengembangan masyarakat hanya ditugaskan kepada salah satu instansi atau departemen yang bersangkutan saja, yang secara khusus melaksanakan kegiatan tersebut, atau dikenal dengan kerjasama lintas program. Misalnya satu instansi itu mengurus beberapa program, jadi dikatakan sebagai kerjasama lintas program. Misalnya program infrastruktur sanitasi, air bersih, atau ya teman-teman bisa cari contohnya. Kemudian program proyek itu pengembangan masyarakat dalam bentuk usaha-usaha terbatas di wilayah tertentu, dan program disesuaikan dengan kebutuhan wilayah tersebut. Misalnya apa? Orang-orang di atau misalnya di Papua, mereka butuh tidak kita ada di Kalimantan program proyek. Mungkin kita sekarang memang sudah butuh jalur rel kereta, sehingga dibuatkan usaha-usaha yang terbatas untuk wilayah ini. Jangan kereta deh, misalnya di Kalimantan apa ya, berdasarkan potensi kita, misalnya berdasarkan potensi sumber daya alam misalnya. Nah, itu disesuaikan dengan potensi sumber daya alam yang belum terakomodasi distribusinya atau pengembangannya, itu bisa masuk dalam contoh program proyek. Nah, selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan kedua, yaitu pengembangan kapasitas komunitas. Tadi kan Anda sudah tahu bahwa apa definisi komunitas itu kan ya. Nah, capacity building atau pengembangan kapasitas itu sebenarnya apa? Menurut Brown, capacity building atau pengembangan kapasitas itu merupakan suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang atau suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang dia cita-citakan. Kalau pengembangan masyarakat itu kita sekedar mengembangkan masyarakatnya, nah dalam pengembangan kapasitas ini ada target atau ada parameter atau ada cita-cita yang memang dikejar gitu loh. Kalau pengembangan masyarakat ya sekedar berkembang saja tapi tidak ada tujuan bersamanya, seperti itu untuk di capacity building. Nah, capacity itu apa? Kapasitas ya, daya tampung, daya serap atau ruang fasilitas yang tersedia atau kemampuan pada taraf maksimal. Misalnya kapasitas ember baskom itu berapa kapasitasnya? Maksimal 10 liter, lewat dari 10 liter itu sudah lewat kapasitasnya. Itu definisi dari kapasitas. Kemudian community, seperti tadi yang Anda ketahui bahwa komunitas itu adalah kumpulan individu yang memiliki kesamaan, sehingga kalau kita menarik benang merahnya, capacity building itu apa? Capacity building itu upaya untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan bersama. Tujuan siapa? Tujuan dari community ini. Seperti itulah definisi dari pengembangan kapasitas komunitas. Ini diulang kembali definisi komunitas. Nah, kalau kita lihat dari definisi ini, bisa kita ketahui bahwa kapasitas dari suatu komunitas itu berbeda-beda satu dengan lainnya dan dapat berubah sesuai dengan kondisi, karena dia bisa bergantung pada kesamaan geografi,
bisa bergantung pada kesamaan sosial atau bisa bergantung pada kesamaan interest. Nah, sehingga komunitas juga dapat memiliki kombinasi. Kombinasi ini kemudian menghasilkan kapasitas yang berbeda-beda antara masyarakat di suatu wilayah dengan masyarakat di wilayah lain. Masyarakat A mungkin dipengaruhi oleh kapasitas penduduknya, kemudian sumber daya alamnya, tapi masyarakat B belum tentu dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya alam, bisa dari kapasitas aktivitas ekonominya misalnya, contohnya seperti itu. Nah, kemudian karakteristik community capacity itu adalah kapasitas keseluruhan dari komunitas akan menjadi fungsi dari beberapa karakteristik yang merupakan dasar dari tindakan. Nah, kalau kapasitas komunitas itu jadi kita bertindak itu sesuai kapasitas kita kan ya. Saya tidak mungkin mengeluarkan surat undangan untuk perizinan kegiatan pengabdian kepada masyarakat karena saya tidak punya kapasitas, sehingga tindakan itu dasarnya adalah kapasitas. Itu maksudnya. Jadi karakteristik kapasitas komunitas itu adalah dasar yang menjadi pertimbangan sehingga masyarakat menghasilkan suatu tindakan. Apa dasar itu? Pertama, ada rasa memiliki terhadap komunitas. Jadi kalau tidak ada rasa kepemilikan terhadap komunitas, tidak merasa bahwa saya bagian dari kelas Komdev A, tidak merasa bahwa saya bagian dari anak ITK, itu Anda tidak akan mau bergerak gitu loh. Jadi seperti saya nggak ada kapasitas, orang saya bukan anak ITK, seperti itu rasa memiliki. Kemudian komitmen, ketika Anda memiliki komitmen, itu akan secara otomatis meningkatkan kapasitas Anda, karena itu akan mendorong Anda untuk bertindak lebih dalam, lebih tepat dan lebih kontinu karena Anda berkomitmen. Kemudian akan ada kemampuan untuk memecahkan masalah dan akses kepada sumber daya. Jadi walaupun sumber dayanya banyak, tetapi kalau tidak ada akses ke sana, tidak bisa kita klaim sebagai kapasitas. Mudah-mudahan paham ya teman-teman. Nah, jadi dari 4 karakteristik kapasitas tadi, kita lihat bahwa pengembangan kapasitas komunitas itu menitik beratkan pada local resources untuk kepentingan masyarakat atau dari sumber daya lokal untuk kepentingan masyarakat. Kemudian menitik beratkan pada permasalahan yang bersifat lokal, karena tidak semua permasalahan dapat ditangani secara seragam. Jadi permasalahan banjir di Jakarta belum tentu bisa Anda terapkan dengan permasalahan banjir di Kalimantan. Paham ya? Walaupun sama-sama judulnya kurang daya serap, tetapi di Jakarta itu karena pembangunan tidak terkendali, tetapi di Kalimantan itu karena penebangan liar, seperti itu. Jadi menitik beratkan pada permasalahan yang bersifat lokal. Lalu seluruh anggota masyarakat didorong untuk merasa memiliki kekuatan, merasa memiliki keterampilan dan kemampuan dalam diri mereka. Jadi kalau kita mau meningkatkan kapasitas masyarakat, kita mendorong masyarakat supaya mereka merasa mampu. Mereka merasa mampu, mereka merasa terampil. Nah, kalau mereka sudah memiliki perasaan itu, disitulah kita bisa masuk untuk pelan-pelan meningkatkan kapasitasnya. Nah, persoalan komunitas perkotaan dengan bukan perkotaan berbeda dalam hal persoalan yang dihadapi. Itu tadi contohnya Jakarta dengan Kalimantan yang sama-sama menghadapi banjir. Kemudian komunitas antara penduduk miskin dan penduduk kaya juga berbeda. Sosial budaya masyarakat misalnya dalam hal cara pandang dalam melihat suatu persoalan. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan kondisi lokal masyarakat, kondisi internal masyarakat dan kondisi eksternal atau lingkungan tempat mereka berada, itu sangat mempengaruhi dalam bagaimana kita mengembangkan kapasitas komunitas atau kapasitas masyarakat tersebut. Sehingga kapasitas komunitas tidak bisa Anda generalisasi, tidak bisa Anda anggap bahwa masyarakat suku anak dalam harus kita samakan kapasitas ekonominya seperti masyarakat di Jakarta. Tidak bisa seperti itu. Jadi karakteristik sumber daya lokal itu sangat mempengaruhi dalam penentuan karakteristik kapasitas komunitas, sehingga tidak bisa kita generalisasi. Community Capacity Building atau CCB lebih sering direncanakan oleh organisasi dari luar komunitas, meskipun etos kerja, kemampuan dan keterampilan tetap
harus berasal dari dalam diri komunitas itu sendiri. Nah, ini tingkatan pengembangan kapasitas ada di tingkatan sistem, tingkatan organisasi, dan tingkatan individual. Tingkatan sistem itu seperti apa? Kerangka kerja yang berhubungan dengan aturan dan kebijakan. Sistem dalam hal ini contohnya pemerintah kita ya, pemerintah dalam level provinsi atau dalam level kota. Kemudian dalam tataran organisasi, struktur organisasi yang ada di dalam masyarakat. Organisasi dalam hal ini bisa RT. RT itu kan organisasi dan dia berinteraksi langsung dengan masyarakat. Bagaimana lingkungan terkecil mengambil keputusan, prosedur dan mekanisme pekerjaan dan seterusnya. Kemudian tingkat individual atau masing-masing orang, masing-masing anggota masyarakat dalam suatu komunitas. Jadi ketika kita akan mengembangkan kapasitas masyarakat, kita bisa mengintervensi pada tingkatan sistem, bisa mengintervensi pada tingkatan organisasi, dan bisa mengintervensi kepada tingkatan individual. Tingkatan sistem bisa dengan advokasi, kayak Anda mendampingi masyarakat, menyampaikan aspirasinya ke pemerintah. Itu berarti kita mengintervensi dari segi sistem. Dari segi organisasi, ada paguyuban-paguyuban atau kelompok-kelompok lokal di masyarakat yang kita bantu. Misalnya kita bantu mereka memiliki keterampilan untuk menjahit atau memiliki keterampilan untuk mengolah bawang tiwai dan seterusnya. Itu di tingkatan organisasi. Dan di tingkatan individual, mereka kita bantu agar mereka memiliki kemampuan teknis untuk mengembangkan, untuk memberdayakan organisasi yang ada. Mudah-mudahan paham ya. Nah, tingkatan sistem seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan, dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian. Jadi, ya itu tadi contohnya, walaupun masyarakat ini, taruhlah dia kurang dalam sosial dan ekonomi, produktivitasnya rendah. Nah, walaupun rendah, tetapi kalau pemerintah memiliki sistem yang baik, itu bisa menjadi channel atau jalur untuk mengembangkan masyarakat melalui tingkatan sistem. Kemudian tingkatan institusional, contohnya struktur organisasi, proses pengambilan keputusan dalam organisasi, dan mekanisme-mekanisme pekerjaan, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan-hubungan, dan jaringan organisasi. Karena dalam suatu masyarakat pasti ada organisasi-organisasinya, kan ya. Kayak kita di ITK ada organisasi bagian akademik, ada bagian kurikulum, ada kemahasiswaan, ada himpunan mahasiswa. Itu dalam level institusional atau organisasi. Nah, dalam tingkat individual, contohnya keterampilan individu dan persyaratan-persyaratan, pengetahuan individu, tingkah laku individu, pengelompokan pekerjaan, dan motivasi-motivasi orang-orang yang ada dalam organisasi. Kebayang ya teman-teman? Jadi misalnya, anggaplah ITK itu masyarakat ya. Dalam tingkatan sistem itu diatur oleh rektor, kan ya. Jadi jangan heran kalau Anda mau punya sebuah aspirasi, Anda mengajukannya ke rektor karena Anda mau mengembangkan kapasitas masyarakat melalui tingkat sistem, supaya rektor melalui kebijakannya, melalui keputusannya akan memperbaiki sistem di dalam kampus. Sementara dari tingkat institusional, Anda memberi masukan, misalnya ke bagian akademik, misalnya kepada korpro, misalnya kepada jurusan. Dan dalam tingkatan individu, Anda sebagai person, sebagai bagian dari komunitas ini memiliki kesadaran pribadi dengan keterampilan Anda. Seperti itu analoginya. Nah, sehingga strategi dalam pengembangan komunitas itu ada 4 strategi. Pertama, leadership development atau fokus pada keahlian, komitmen, keikutsertaan, keefektifan dari individu dalam proses pengembangan komunitas. Kemudian, jadi setiap individu itu punya leadership untuk dirinya sendiri. Ya, ketika Anda punya leadership untuk diri Anda sendiri, itu sangat mendorong supaya Anda berkontribusi kepada komunitas. Ketika Anda berkontribusi kepada komunitas, berarti Anda akan bisa bergerak secara bersama-sama untuk mengembangkan kapasitas komunitas. Kemudian di organizational development, contohnya tadi aturan yang baru, kemudian melalui strategi community organizing atau memiliki target pengumpulan aspek dari fungsional komunitas, memobilisasi individu menjadi kolektif. Lalu inter-organization collaboration atau kolaborasi antar organisasi di dalam
komunitas, misalnya kolaborasi antara Astapolis dengan himpunan elektro, atau kolaborasi antara jurusan dengan kemahasiswaan, dan seterusnya. Itu bisa juga menjadi strategi untuk pengembangan komunitas. Nah, kelompok yang bertugas bisa memberikan contoh bagaimana strategi-strategi ini gitu. Jadi contoh strategi ini pernah terjadi di mana, melalui berita apa, kejadian apa, cari beritanya. Ini teman-teman baca sendiri ya, sisa 1 detik dan kalian dengar timer saya sudah berbunyi. Jadi teman-teman ini menegaskan kembali bagaimana level dari dismiss, level dari kan tadi ada 3 tingkatan pengembangan masyarakat. Jadi 3 tingkatan itu bisa kita transformasi menjadi strategi dalam pengembangan komunitas. Jadi bagaimana kita melakukan strategi untuk mengembangkan komunitas pada tingkat individual, kemudian pada tingkat organisasi, lalu pada tingkatan pada tingkatan sistem. Ini teman-teman bisa baca sendiri. Kalau Anda bingung, Anda tanyakan di kolom komentar. Ada pertanyaan, saya harap ada, supaya kita akan membahas nanti di pertemuan daring. Dengan demikian sudah cukup 30 menit lebih sedikit. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.